Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan praktikum modul ketiga ya, modul pertemuan ketiga algoritma pemrograman. Di sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang modul sebelumnya? Takut ada yang mau ditanyain gitu. Kayaknya udah pada jago juga sih di sini ya. Jadi kita langsung mulai ke modul keempat aja. Modul keempat ya Allah, modul 3. Modul ketiga, ini layar udah kelihatan? Udah, Kak. Asik. Aman. Takutnya kayak kemarin udah ngomong banyak, ternyata belum share screen. Nah, di sini modul ketiga. Jangan lupa ya kemarin modul kedua tugas pendahuluannya pada nggak ngerjain nih. Itu salah saya juga makanya sama saya kemarin buat yang nggak ngerjain tugas pendahuluan nggak terlalu impact-nya nggak terlalu besar gitu. Cuman ya sekarang dikerjain aja gitu untuk tugas pendahuluannya. Di tugas pendahuluan ini ada apa yang saudara mengerti dengan analisa kasus pada sebuah algoritma, dan di sini apa pendapat saudara dengan pengujian kasus banyak, berikan contohnya. Jadi di sini tuh yang pertama, ya kasus di sini tuh kayak kemarin kan kita ada kasus bikin bonus gitu, dan di sini tuh pengujian banyak tuh kayak sama lagi yang bonus lagi gitu, jadi ada beberapa kondisi gitu. Nah, nanti ini nih masukinnya ke bagian halaman tugas ya. Untuk yang hasil praktikum atau latihan praktikum yang ini aja. Yang tugas mah ini, yang ini masukin ke tugas sama yang ini. Nah, di sini ada ini pendahuluannya dari saya, ada perulangannya. Seperti yang saya di awal bilang untuk pemrograman itu yang diperlukan tuh yang pentingnya kan cuman 2 ya sebenarnya kata saya mah, nggak tahu sih kalau kata kalian. Yaitu kondisional sama sama perulangan, bisa 2 itu, kemungkinan kalian bisa ngejalanin program-program itu, tinggal ngikutin sintaknya aja mungkin ya. Nah di sini, ada pertama latihan ya, jangan lupa, eee, caranya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, ini ya judul si apa namanya, latihan praktikumnya judulnya kayak gini, pakai judul terus nanti baru, source code terus screenshot. Oh ya, di sini pada lupa screenshot hasil programnya. Jadi per latihan nih, latihan loop satu, source code, terus screenshot hasilnya, baru analisa, terus baru masuk ke yang loop 2-nya. Masuk dulu yang pertama di sini, ada perulangan. Untuk yang pertama ini ada perulangan menggunakan konsep for ya. Eee, di sini sekilas ya yang saya tahu, kalau ada yang tahu pengertian lain atau tahu cara berpikir atau cara ngingetnya lah gimana, kalian bisa ditambahin aja, bisa langsung, kasih penambahan aja. Kalau menurut saya itu, for sendiri di sini perulangan yang di mana, eee, akhir dari perulangannya kita udah tahu gitu, udah pasti akhir dari perulangannya. Kayak di sini, ini biasa kamus, terus di sini ada, ini hapus, terus di sini kan ada masukin dulu. Ini tuh masukkan nilai N. N tuh adalah, eee, angka yang bakal kita masukin sebagai akhir dari perulangannya. Di sini S sama dengan 1 plus nanti ini nilai yang bakal terus ditambahin gitu. Nah, pertama di sini I sama dengan 2, artinya apa? I sama dengan sama dengan 2 tuh perulangan ini bakal mengikuti sebuah variabel, di mana variabel ini tuh dimulainya dari 2. Jadi perulangannya dimulai dari yang kedua sampai kurang dari N. Misalnya kalau N-nya 10 berarti 2 sampai 10 gitu.
karena di sini pakai sama dengan. Kalau di sini kurang dari N doang, berarti 2 sampai kurang dari N. Kan kurang dari N kan bisa 9,99 ya. Cuman dari perulangan di sini kan bentuknya integer. Dimana kalau integer itu bulat ya, nggak mungkin ada koma 999. Berarti artinya yang paling mendekati ke 10 itu kalau emang kurang dari, berarti itu sampai 9 doang. Nanti dicontohin deh. Untuk di sini ini ada parameter selanjutnya. Jadi parameter apa ya namanya? Nah, selanjutnya tuh di sini i plus plus, di mana i plus plus itu artinya pertama misalnya 2, setelah ini dijalanin nanti bakal ditambah satu tambah satu terus gitu. Gitu. Untuk penulisan ini tuh namanya unary operator gitu ya. Jadi plus-plus ini tuh ada yang plus-plus di depan, ada yang plus-plus di belakang gitu. Kalau plus-plusnya di belakang, nanti tuh ini sebelum mulai aja dia udah mulai dari ketiga, walaupun di sini dua, tapi nanti mulai dari ketiga. Kenapa? Karena kalau plus-plus di belakang itu artinya dia bakal menambahkan nilai tersebut sebelum program itu dijalankan. Tapi kalau plus-plusnya di depan, dia tuh bakal ngejalanin dulu programnya baru tambah satu gitu. Nah, di sini tuh dia kan mulai I sama dengan 2 sampai N. Pertama, I sama dengan 2-nya berarti kan di sini langsung dia tuh pas di perulangan pertama dia bakal langsung apa namanya nge eksekusi ngecetak ngecetak nilai dari I nilai dari satu dibagi I. Berarti kan satu dibagi 2. Satu dibagi 2 ya hasilnya 0,5 kan. Nah, berarti di sini 0,5. Di sini tuh maksudnya pakai F tuh karena float. Kan 1,2 tuh kan bentuknya, kalau 0,5 kan bentuknya desimal. Sedangkan kalau pakai integer, dia tuh nggak bakal bisa dieksekusi. Paling hasilnya bakal jadi satu doang gitu. Nggak bakal, atau nggak jadinya nol gitu. Nggak bakal jadi 0,5. Tapi kalau pakai F ini berarti jadi 0,5. Terus di sini tuh koma 3 tuh artinya dia tuh bakal bakal ngeksekusi hasil dari desimalnya tuh bakal ada tiga angka belakang koma. Jadi kita kalau di sini dua berarti bakal ada dua angka belakang koma gitu. Nah, tapi di dalam for ini kita bakal dikasih kondisi di mana selama i-nya kurang dari n, jadi selama si nilai i-nya masih belum sebesar n, dia nambahin bakal ngasih apa namanya eksekusi yang tambah, dan setelah itu dia nanti si S kan ini tuh pertama S-nya satu, berarti di sini satu nih sama dengan satu ya lagi ditambah 1/2, berarti kan jadi satu ditambah 0,5, berarti nanti hasilnya 2,5. Terus nanti dia berulang, ini kan beres nih perulangan pertama, dia bakal ngebaca lagi nih pas i kan tadi kata saya bakal ditambah setelah program dijalankan kan, kalau plusnya di belakang di depan, ini belakang depan ya, ya pokoknya kalau di belah sini plusnya di belah sini dia tuh bakal nambahinnya setelah program dijalankan, tapi kalau plusnya di belah sini dia bakal nambahin sebelum programnya dijalankan gitu. Jadi dia kan nambah nih asal dua, dia setelah program dijalankan dia bakal nambah satu, dan ternyata di sini jadi tiga kan. Di sini dicek lagi nih syaratnya, tiga tuh masih kurang dari sama dengan 10 nggak? Selama masih dia bakal terus tuh. Nanti pas dia udah di 9, dia bakal tetap sebenarnya di 9 tuh bakal tetap nambah jadi 10, dia tuh tetap 10. Tapi pas nyampe sini pas mau balik lagi, di sini dicek. Ternyata 10 masih kurang dari 10. Masih sama dengan 10 kan, di sini ada sama dengan. Dia masih nambah lagi pas di 10. Nanti dia jadi 11 kan di sini. Di sini tuh dia bakal jadi 11. Sedangkan pas lagi dia balik lagi ke syarat, ternyata 11 tuh udah lebih dari 10 kan. Dia udah langsung break atau apa ya, ngeselesain perulangan gitu. Dan di sini tuh nanti hasilnya bakal jadi, kan nanti di sini SD ini ya, SD cetak. Hasil S ini tuh hasil dari penambahan semuanya. Jadi dijumlahin semuanya gitu. Terus untuk yang kedua di sini ada menggunakan skema loop while. Jadi perulangan while. Kalau untuk while sendiri
itu perulangannya bisa kita hentikannya gimana kita gitu. Kan kalau tadi forma kan udah ditentuin nih. Kalau mau 1 sampai 10 ya udah 1 sampai 10 gitu. Tapi kalau di while ini misalnya kita mau 1 sampai 10, tapi di 1 sampai 10 tuh kayak kita tuh kayak lagi nyari orang nih ya di suatu kelas. Misalnya lagi nyari si Septian gitu. Ini kan ada 10 orang nih. Aku tuh lagi mau nyari 10 orang, tapi di sini tuh dikasih syarat tuh, selama nanti dapetin si Septian itu misalnya. Selama ini mah kan apa sih? Ini mah ini mah ini ya namanya cara berpikir saya ya, nggak tahu gimana kalian. Kalau kata saya mah kalau Waldo selama kita udah nemuin si Septian nih misalnya, walaupun itu baru perulangannya baru kelima, sedangkan kelas kita tuh ada 10, dia bakal berhenti bisa bisa di kayak gituin gitu. Jadi Wild tuh bisa bisa kita kasih ketentuan sendiri perulangannya bakal kapan berhentinya gitu. Kalau di sini I-nya kan sama dengan 1 nih. Di sini dibentuknya bakal bakal mirip, hasilnya bakal kayak ini, kayak kayak namanya kayak yang for. Kenapa? Karena di sini I kurang dari sama dengan N. Berarti selama si while-nya tuh I-nya kurang dari N, nanti printf di sini bakal kayak tadi tuh 1 dibagi I, berarti 1 dibagi 1 nih, ini kan I-nya dimulai dari 1, soalnya I 1, terus sama kayak tadi ada penjumlahan terus. Cuman kalau misalnya kayak kayak tadi ya, yang kayak aku kasih contoh, nyari di kelas kita ada 10 orang, tapi mau ada nanti bakal berhenti kalau nemuin si Septian itu. Di sini bisa tambahin lagi aja parameternya atau syaratnya, pakai dan lagi aja, dan selama misalnya kita bikin satu syarat satu variabel lagi, misalnya nama selama nama bukan Septian gitu, bisa gitu. Nanti kalau pas dia nemuin Septian kan berarti dia di sini bakal pas nemuin kan pasti bakal false, dan dan kita tuh tahu dan itu harus dua-duanya true. Berarti kalau emang dia udah nemuin false ya berarti dia bakal selesai gitu. Nah, untuk dual itu mirip sama kayak while, cuman bedanya dia tuh bakal 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 ini dulu, bakal baca syaratnya dulu baru ngelakuin perulangan, sedangkan dual tuh dia bakal ngelakuin dulu baru dia ngasih syarat. Kayak ini kan di sini dia bakal ngebaca dulu nih, ngeprint dulu 1 dibagi I, terus ditambahin. Nah, selama dia I-nya belum sampai N, dia bakal balik lagi. Biasanya itu dipakainya kayak misalnya kita tuh udah nginputin nginputin suatu value, suatu inputan gitu ya. Dan selama kita tuh pingin itu tuh si inputan kita tuh ngulang-ngulang terus gitu. Nah, nanti hasil kalau selama si hasil inputannya belum memenuhi memori yang kita kasih gitu, dia bakal balik lagi terus gitu sampai penuh. Itu sih di sini kita ini deh uji coba dulu. Ini mau mau disimulasiin nggak? Takutnya udah pada ngerti. Simulasi ini bisinya. Saya menganggap di sini nanti si bapak ngelihat video aneh. Jadi berabe lagi ditanya sama malaikat, kamu kerja apa? Eh, bukan ini. Hmm. Ih, ya Allah, kenapa pakai kode blok? Kode bloknya tuh error kan? Bukan? Bahu. Is. Mahum. Mau aku ketemu. Nah, contohin yang tadi.
integer misalnya tadi itu apa ya? Lupa sih. Ini yang for dulu ya, n gitu ya. Kita bikin sama aja dulu. Ini printf, apa sih? Lupa. Oh ini, enak sih. Apa sih ini tuh lupa? Persen d. Ya, kan. Nah, di sini dulu kan kita mulai nih for i, kita bikin deh di sini integer i. Itu sebagai apa namanya? Perwakilan untuk si perulangannya sih. Aku kurang tahu cuman gitu. Kita misalnya mulainya i-nya dari satu gitu ya. Biasanya sih kalau default perulangan tuh dari nol. Cuman ya kalau di sini kan kita bisa nentuin nih perulangannya dari mana, dari satu. Cuman kayak kalau array gitu mulainya dari nol. Jadi kita pas lagi bikin suatu perulangan dan perulangan itu manggil array, lebih baik sih pakai nol. Takutnya nanti ada error ya, takutnya ada ini apa namanya, nggak sesuai gitu. Biasanya sih default perulangan tuh nol, cuman bikin dari satu aja dan bisa pusing. Di sini i-nya kurang dari 10. Di sini i plus plus. Terus apa sih? Printf. Lupa lagi. Itu bisa di copy nggak sih? Bisa dong harusnya, Pak. Nah, nah, kalian kalau bingung, kalau males, copy aja sih sebenarnya kata saya mah. Nggak masalah juga di copy mah. Nah, di sini kita mulai cobain ya. Tapi jangan lupa ininya harus dimasuk. Ih, boleh. Salah. Nah, nih, kan tadi aku contohinnya 10 ya. Misalnya 10. Nah, kan salah apa coba? Kenapa nol ya? Tipe datanya itu Oh, kan tipe datanya. Iya, dasar gimana sih kau? Di sini harusnya berarti S-nya jangan integer. Float. Nah, saya kan boleh nih. Ih, bolot lagi. S apa ya? Ntar. Ini 10. Bener. Dia masuk ke sini kenapa 0,00 ya? Terus kenapa dia ini satu harus? I-nya juga kan itu float kayaknya. Emang I-nya harusnya masuknya float ya? Kalau di situnya F. Oh iya sih bener. Tapi tumben perulangan pakainya float. Beda. Apa? Nah, bener, bener, gini.
pertama kan ini satu dibagi satu kan, I-nya pertama satu. Nah, di sini tuh satu dibagi satu kan tetap satu. Makanya di sini dia hasilnya 1,000. Terus yang kedua, di- eh, terus kan dia masuk nih ke dalam ditambah. Itu cuman ini doang apa namanya kita kasih tahu doang bakal ada penambahan gitu. Ini mah ini doang apa sih namanya? Supaya kita tak apa ya namanya? Ya itulah supaya kita tahu doang itu cetakan supaya kita tahu ada penambahan. Eh, di sini pertama S-nya kan belum ada ya. Emang S-nya bisa ya? S-nya misalnya masih nol, harusnya di sini S-nya sama nol. Nol sih, gimana sih? Ini S nol nol, benar nggak sih gitu? Di ini gimana? Beda ini. Kita mulai S-nya sama dengan nol. Di sini pertama nol kan, di sini nol sama dengan S pertama berarti masih tetap nol ditambah satu, berarti nanti hasil S-nya jadi satu nih. Masuk perulangan kedua di sini terus dua satu dibagi dua 0,5 hasilnya. Jadi di sini dicetak 0,5. Setelah itu dia nanti di sini kan S-nya udah satu nih. Satu di sini tetap satu berarti kan satu ditambah satu per dua atau 0,5 jadi 1,5. Nah, nanti di sini S-nya tetap nyimpan nih 1,5 masuk lagi yang kedua gitu. Seterusnya sampai ke yang ke 9 berarti kan ini coba satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Jadi sini 9. Kenapa? Karena di sini kurang dari. Kalau dia pakai sama dengan bakal ada 10 di sini. Kalau enggak, kayak ini deh jelas. Print F di sini tuh pakainya persen ya. Persennya koma sih. Ini koma koma koma. Hah? Bentar. Kenapa dia nggak koma? Oh, kan F, woi. Sen F, pakai 10, lupa. Dia di sini, eh, kan hasilnya gimana sih tadi Kak? Gimana mana? 1, oh, oke. Oke, gitu. Nah, bolot. Tapi maaf ya. Nah, di sini nih. Ini 10. Pertama kan ini perlu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Ini karena kenapa? Karena di sini kurang dari. Kalau di sini pakai sama dengan 10. Tuh, dia bakal nyampe 10 di sininya. Gitu. Bedanya gitu doang, takutnya ada yang bingung. Nah, selanjutnya untuk yang while. Nyampe sini ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya takutnya nanti pas tugas bingung. While di sini selama I-nya kurang dari sama dengan N kan. Ini sih sama.
hasilnya bakal sama. Eh, salah. Dia i i i i dengan kurang dari, berarti kan satu nih. Astagfirullah, di sini belum di ini. Saya menekan satu. Nah, 10 nih. Bentar, 1,00. Harus gini kah kalau plot? Oh, ininya harus ikutan kayaknya ya. Kurang incrementnya Kang. Wait, wait. Oh iya benar. Di sini aja deh. Plus. Tapi kalau float sama integer bisa nyambung nggak sih di sini? Bentar ya, kita cobain aja. Oh iya benar. Makasih, makasih. Nah, sama kan? Di sini masukkan nilainya. Kalau pakai sama dengan dia bakal nyampe 10. Kayak gitu. Cuma pengen ngasih lihat ini ya doang. Nyampe 10. Kenapanya? Kalau di sini pakainya kurang dari, dia bakal nyampe 9. 9. Terus, udah sih. Oh, contohin kayak tadi misalnya ini mah. Kan kita ini I-nya sampai 10 ya. Dan kita tuh mau misalnya di sini ada integer apa ya? Integer ketemu gitu ya misalnya. Tapi pakai boolean, tapi kan nggak bisa ketemu sama dengan 5 gitu ya. Misalnya ini mah. Dan di sini kita bisa tambahin nih dan ketemu. Gimana sih? Dan I sama dengan 5 dan sama dengan ketemu. Nah, kok dia nggak ketemu ya? Wait, wait, wait. Dan I kan kurang dari, bentar. I, 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 I. Oh iya ya, kan dia nggak bakal ketemu terus ya. Tapi kalau kayak gitu, 1, 2, 3, 4 dan oh iya ya, nah ini nih. Ini maksudnya saya tuh tadi kan kita tuh mau nyari Septian. Misalnya nyari Septian di suatu kelas kan bangkunya ngacak tuh ya, kita kan nggak tahu. Cuman kita tahu perulangannya bakal nyampe 10 misalnya. Ini kita perulangan nyampe 10 nih. Dan di sini tuh ketemunya tuh misalnya emang harusnya kan pakai boolean, cuman kalau di sini harus ditambahin yang lainnya. Ini mah cepatnya aja misalnya ini nggak tahu nih developer tuh di ketemunya tuh di 5. Ini kan bisa dirubah-rubah nanti. Nah, di sini tuh kita bakal nentuin perulangannya bakal nyampe 10 dan selama si I-nya belum ketemu. Selama ketemu kan misalnya kita udah ngurutin nih bangku ke satu, bangku kedua, bangku ketiga, bangku keempat, dan ternyata si Septian tuh ada di bangku kelima, ya udah berhenti nggak usah nyari lagi bangku keenam kan? Kan tujuan kita melakukan perulangan tuh kan buat nyari si Septian gitu. Sedangkan Septian udah ketemu ngapain kita harus nyampe ke 10 gitu. Itu buat menghemat kinerja dari programnya. Kan kalau pakai for kan kita bakal ngitung semua bisa. Kita pakai nanti di for juga di tengah-tengahnya cari pas di dapat pas dapat si Septian tuh kita bisa masukin dalam suatu variabel nanti dikeluarin Septian tuh ada di berapa. Cuman kan jadi kita ngitungnya harus 1 sampai 10 dulu. Sedangkan kalau pakai while tuh kita bisa menghemat waktunya gitu. Harusnya kita nyampe 10 tapi pas di kelima udah ketemu ya udah beresin aja yang ke 10. Yang 6 sampai 10-nya nggak perlu gitu.
Makanya di sini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pas di ke satu dia belum nemu, kedua belum nemu, ketiga belum nemu, keempat belum nemu, pas mau kelima dia udah nemu nih. Ya berarti udah perulangannya nyampe keempat doang, kelimanya kan ketemu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bisa ada yang masih bingung? Kalau bingung langsung ke yang dual. Kalau dual berarti di sininya dual tuh gini. Kalau nggak salah, kalau nggak salah berarti benar. Jadi dia tuh bakal ngebaca dulu itu. Ini nih. Kan ini nggak usah. Oh, sama sebenarnya, cuman bedanya untuk benar. Benar. Jadi sampai 9 kan karena di sini kurang dari n itu. Semua perulangan tuh sama, cuman untuk keefektifan kita memakainya itu gimana kebutuhan dari programnya sendiri gitu. Untuk dual tuh apa ya contohnya? Bingung Kayak pokoknya intinya dari dual tuh dia tuh bakal baca dulu nih. Dia nggak peduli misalnya pertamanya misalnya di 11 nih. Ini kan kita I-nya selama kurang dari N, berarti kan N-nya 10. Berarti harusnya kurang dari 10 kan. Kita di sini define aja ya, 11. Dia masih bakal baca nih yang ini, bakal masih dicetak yang ini. Kita cobain. 10. Nah, dia 11 kan tuh. Tetap dibaca. Kenapa? Karena dia bakal baca dulu baru dia masuk ke persyaratannya. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang do while atau for gitu. Di sini mah udah pada ngerti meren ya yang tentang kayak gini-ginian. Ah, Septian suka merendah. Sopik ada yang mau ditanyain, Sopik? Aman? Ya udah aman. Ini Marco ada yang mau ditanyain? Supaya cepet sih, supaya kalian juga bisa istirahat. Belum ada, Kang. Oke, siap. Kalau kayak gitu, kita langsung bahas ke tugas. Ini tugas. Nah, di sini, ini sih sebenarnya sama kayak ini, ya, sama kayak yang contoh ya. Di sini kan tuliskan sebuah program yang membaca sekumpulan nilai integer yang diketikkan lewat piranti masukan dan sekaligus melakukan penjumlahan dari nilai integer kayak yang tadi yang S nih, yang S ini. Terus di sini mencaca banyaknya nilai integer yang dibaca. eh Kalau ini sih kayaknya si n-nya tadi tinggal di ini lagi aja. Misalnya kita kita tulis aja weh apa namanya? Perulangan ini membaca membaca sebanyak tulis aja n keluarin nanti 10 gitu. Misalnya itu mah. Udah kayak gitu doang sih. Pada perulangan harus dituliskan jumlah dan banyaknya integer yang dibaca ya kayak tadi kan ini. Tadi udah nih penjumlahan misalnya. Kalian pakainya for aja sih nggak usah for aja kan kita udah tahu bakal berapanya. Oke for. Terus di sini kayak misalnya di sini eh ini masih pakai persennya bisa nggak sih? Ah, bisa. Kalau ini bisa nggak sih? Yang dibaca sebanyak misalnya ini banyak D. Udah gini aja jumlahnya ada yang dibacanya ada udah untuk yang jum cacah mah. Terus kalau buat yang selanjutnya ini kan beres nih yang pertama tinggal kalian codingin aja yang rapi hasilnya terus analisa terus buat
yang bintang doce, kalian cuma bikin ini, harus bikin kayak gini. Ini nih, bintang kayak gini. Untuk yang bintang kayak gini, pergunain yang for tadi ya. Ini pakai pakai double for sih, kalau nggak salah. Aku juga lupa. Cuman kayaknya gini deh. Ini maaf ya kalau aku agak lama lupa soalnya. Misalnya ini 3 iya, sama J kita pakai petualangan 2 sini terus sama kita nentuin ininya berapa kali 5 kan 1 2 3 4 5 ini dia pertama for dia yang pertama dulu ini sama dengan Aduh, aku lupa ya. Pokoknya yang pertama tuh bakal jadi baris terus kolom pertama satu. Oh, kayaknya mah ya. I kurang kurang dari sama dengan 5. Oke. Ini. Dan ya kalau mau di sini jadi integer 6. Di sini I plus plus. Terus di sini ada for lagi nih. Sini J-nya tuh harusnya mah kurang dari sama dengan I. Ini nggak sih? J, oh J sama dengan 1 dulu. Sama dengan 1. Di sini J kurang dari sama dengan I. J plus plus print F bentar. Terus kan karena yang pertamanya di perulangan pertama kan dia bakal jadi baris ya. Di perulangan pertama dia bakal jadi baris nih. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, kenapa kenapa saya ngomongnya baris? Karena yang bakal di print, yang bakal masuk print itu ya dia bakal yang di ini yang di for yang kedua. Jadi dia pertama ke 1. Nanti ini di print di ini dulu. Karena dia bakal jadi baris, berarti di sini dia ada print F. Ini bukan sih? Nah, nah ini. Nah, bentar deh. Bener kan? Baris ke 1, 1, kedua, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, tinggal dibalik yang selanjutnya. Nah. Baris ke 1, dia bakal 1. Baris kedua, dia bakal 2. Baris ketiga, dia bakal 3. Harusnya bener sih. Kenapa dia kosong ya? Hmm. Oh, dasar. Nah, nah, jadi kan nih di sini tuh pertama kan I-nya 1 nih, masuk 1. Kan di sini 1 masih kurang dari 5 kan. Berarti dia memenuhi masuk ke perulangan kedua. Di sini bakal ada J nih. J-nya sama dengan 1 sampai kurang dari sama dengan I. Kenapa masukinnya kurang dari sama dengan I? Secara logikanya aja tadi lihat dari gambar, yang baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 3, berarti dia bakal ngikutin kan.
jumlah kolom sama jumlah kolom sama posisi barisnya bakal sama. Kolom pertama ya satu baris pertama ya kolomnya satu, baris kedua ya kolomnya dua, baris ketiga ya kolomnya tiga, terus gitu. Ini buat kayak gini. Yang satu laginya dibalik. Sok ada yang bisa nggak gitu. Kan tugasnya. Aku juga lupa sih sebenarnya. Nggak mau nggak mau naif ya. Cuman ya tinggal dibalik lah sebenarnya mah. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau ada yang mau nanya? Atau Septian gitu udah nggak sabar pengen ngerjain. Capek mau ngerjain ini. Apalagi ini banyak kan nggak sih? Sekarang tuh 7. Ada yang mau nggak? Yang kedua tuh gini bukan sih? Jadi penasaran deh. Ini bukan sih? Eh, cobain dulu. Bukan salah. Oh, iya kan ini pasti sama semua. J kan pertama ini. Oh, enggak. Berarti N-nya dikekiriin, Kang. Apa? Gimana gimana? N-nya dikekiriin, jadi Gini. eh, eh, lebih dari sama dengan I nantinya. Oh, gini gini. Gini. Nah, gini. Bisa saya yang salah. Hmm. Nah, gitulah pokoknya mah. Saya juga lupa. Ntar bisa sih mikirin dulu. Cuman so kalian bisa kalian gabut, bingung. Aku mikirin dulu. Ini kan dia pas ke 5, baris pertama dia 5, baris pertama dia 5, baris kedua dia 4. Jadi yang I sama N-nya tinggal ditukar, Kang. Kayaknya. I sama N-nya. Oh, oh, bentar. Kalau dia mulai dari N, gini dah. Ini satu. I-nya sama dengan M. Harusnya emang gini sih. Kok nggak kebaca sih dia? I sama dengan N-nya nggak kebaca, Kang. Iya, kenapa ya? Oh, coba ya. Tapi harusnya nggak usah di define aja. Hmm, Coba I sama dengannya hapus. Ya deh, hapus aja deh. Kayaknya. sama dengan ini. Bukan yang di kirinya. Oh, gelo, banyak ting. Nggak, jangan banyak ting, banyak ting. Kalem, kalem. Bentar, kita lihat dulu tadi hasilnya gimana. Malah diberhentiin dulu. Nah, oh, dia malah nerus. Berarti bener. I ke 1. Coba deh.
I ke 1. Kurang dari 9 kan. I ke 1. J-nya bakal 5. Oh, iya bener. Bentar. Tadi bener harusnya sih. Ininya min dong. Bener gak sih? Oh iya Kang, itunya dikurang. Enggak dong. Sok gimana, Septian? Bentar, kok jadi bingung sih? Oh yang atasnya Kang, yang I plus plus tuh. Emang gini juga. Enggak ya. Tapi gimana sih, Fik? Aku nggak Oh, ngerti. gini. Fix bener nih. Bismillah. Anjing. Oh, udah kan? Nih lagi main tembakan nih. Ya ada yang mau ditanyain nggak? Ini kira-kira gini gitu. Ya, ini mah nggak bisa dikopas, coba kalian ngekopasin. Nggak bisa. Bisa Ya, Kang. ya minimal kalian kan ngetik ulang lagi juga, walaupun udah dikasih contekan gitu, ngetik ulang lagi juga itu teh suatu pembelajaran buat kalian. Dari mendengarkan doang tuh berapa persen, dari melihat doang berapa persen belajar tuh. Dari mendengar dan menulis, mendengar, melihat dan menulis tuh 90% ilmu yang diserap tuh. Penelitiannya gitu sih, cuman lupa tepatnya berapa. Lagi kalau ada yang error Kang, lebih mengerti kalau emang langsung benar gitu. Ya itu kayak tadi kan, aku juga nggak bisa sok bisa gitu kan, makanya tadi juga masih bingung. Saya selama selama apa ya, selama ngodingnya mungkin kalian punya cara yang beda, selama hasilnya sama mah yang nggak masalah sih. Karena kan tujuannya cuma pengen dapetin tembakan yang tadi kan. Udah gitu doang. Terus kalau kalian emang bingung juga, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau malu bertanya, nanti sesat di jalan nggak tahu jalan pulang nanti. Mau nanya, Kang, Boleh, boleh. itu kan biasanya kan pakai return 0, tapi kenapa ini nggak pakai return 0, tapi nggak error, Kang? Atau emang Sebenarnya tuh, oh, sebenarnya tuh bisa nggak pakai return 0 juga. Dia tuh bakal error tuh kalau kita cek aja. Sebenarnya sih kalau integer kan ini kan bentuknya main drivernya tuh integer ya. Bisa pakai yang lain juga, pakai float gitu-gitu. Cuman karena di sini tuh kalau nggak salah karena nggak ada metode lain gitu ya, nggak ada metode lain, jadi nggak masalah sih untuk nggak pakai return lah. Mau pakai return 99 juga nggak kenapa-napa selama dia integer gitu. Cuman untuk jelasnya aku harus nyari deh kenapa integer main di bahasa. Nah, takutnya salah ngasih penjelasan nanti dosa lagi. Saya itu beban sebenarnya kayak gini nanti takut salah gitu. Oh ya, untuk nilainya kenapa nggak ada yang 100 ini mah? Kenapa nilai nggak bisa ada yang 100? Kan kalau ada yang 99 saya jawabnya nggak ada manusia yang sempurna ya. Ya itu mah bercandaan. Sebenarnya mah gini, bentuk laporan tuh kan nggak kayak matematika ya, nggak kayak matematika eksak gitu. Kalau matematika kan satu tambah satu pasti dua gitu. Dan kalau emang bener dua pasti jawabnya 100 gitu. Tapi kan untuk laporan mungkin ada beberapa ada beberapa kondisi yang mungkin aku nggak teliti, atau nggak ada beberapa kondisi yang emang nggak sesuai atau gimana gitu, dan aku tuh nggak ngeliat itu gitu, takutnya nanti kan dosa gitu ya. Jadi nanti kalau aku ngasih 100 kan artinya kan sempurna nih, ternyata kalian tuh nanti ada yang tipu gitu satu huruf gitu kan.
Berarti kan itu kan ada kesalahan harusnya mah itu. Jadi sama saya kasih 99 aja, ngasih ngasih aman buat saya juga. Sebenarnya nilai kalian tuh di 75 gitu, 78, 76 aja udah A sih sebenarnya mah. Jadi gak bakal ngaruh mau ngasih nilai 100, nilai 76 sama nilai 90 sama aja nanti di KH, di kartu hasil studinya mah tetap A, nggak ada angka 90 atau 76-nya mah. Saya juga ada yang pas banget 76, jadi kan lumayan tetap A gitu. Jadi orang yang mau nilainya 100 juga kalau saya 76, dia KHS emang nggak ada bedanya. Gitu sih. Makanya saya usahain setiap ngasih nilai nggak di bawah 76-an supaya A lah tetap lah, buat ngebantu naikin nilai IPK juga. Udah, ada lagi yang mau ditanyain? Udah, tugasnya udah beres kan? Tinggal bikin laporan tuh yang males. Tinggal bikin laporan. Ini jangan lupa nih. Nanti suka pada lupa lagi. Sebenarnya sih ini curhat aja. Kalau kalian nggak ngerjain juga, ngerjain yang ngopas juga saya mah nggak nggak ngelihat itu. Hanya kalian dan Tuhan yang melihat gitu. Terus untuk bener apa enggaknya mah saya juga nggak ngelihat detail gitu. Ini mah jujur aja gitu. Saya mah yang penting kalian ngerjain kan artinya kalian udah ada itikat baik gitu, udah ada semangat untuk kuliah. Untuk kuliah aja kan nggak semua orang bisa gitu, baik itu dari segi finansial ataupun segi kemauan gitu. Karena kuliah itu males sebenarnya mah, apalagi kalian yang udah kerja udah tahu uang gitu. Rata-rata orang yang udah tahu uang tuh males gitu. Saya itu ngasih nilai kayak gitu karena menghargai kalian udah mau untuk belajar gitu demi Indonesia. Enggak sih, demi kalian maju. Demi Indonesia mah siapa tahu kalian beberapa tahun ke depan mah ini apa, ke luar negeri. Jadi presiden, Kang. Jangan capek. Astagfirullah, bebas itu masuk kalian mau juga. Takutnya nanti ada yang ngelaporin lagi. Bebas bebas itu mah. Cuman ya kalau saya mah males, capek gitu. Uangnya nggak seberapa, cuman paling sampingan yang berapa mah. Karena niatnya karena Allah, Kang. Ya kalau kamu emang bisa bertanggung jawab dan bisa terus melanjutkannya mah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bentar nih, kita stop share.